والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال عز من قائل بمحكم تنزيله وهو أصدق القائلين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para habaib yang hadir bersama kita, Habib Hussein, Habib Hashim, Habib Syaifan, yang di dalam diri mereka ada darahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mencintai mereka merupakan salah satu kewajiban agama. Allah firmankan di Al-Quran: "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita dikasih banyak umur. Amin. Yang tua, yang muda, yang di kota, yang di desa, mudah-mudahan biar Allah kasih sehat walafiat. Amin. Allah jauhkan dari segala malabahaya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan hati kita cinta kepada mereka semuanya, sehingga kita kumpul bersama kakek mereka nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di mana keberadaan para habaib ini menjadi tanda kiamat masih lama. Kira-kira pengen kiamat cepet-cepet apa nanti dulu? Doain habaib biar makin banyak apa yang kita anak keturunannya. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasul bersabda: "Al-nujumu amanun li ahli sama, fa idza dhahabat an-nujum dhahaba ahli sama." Bintang di langit itu tanda simbol langit masih aman. Jadi kalau kita melihat langit masih ada bintang di malam hari, itu tanda langit masih aman. Penghuni langit masih aman. Tapi kalau bintang-bintang sudah berjatuhan, sudah hilang, maka hancur, langit itu hancur semua. Wa idzal kawakibun, ini pada apa di zaman ini? Tawadu kali ya. Wa idzal kawakibun tafarat, apabila bintang-bintang itu berjatuhan, hancur, kiamat. Wa ahlu baiti amanun li ahli al-ard. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa kata Nabi, adapun ahlul baitku adalah tanda bumi masih aman. Fa idza dhahaba ahlu baiti atahum ma yu'adun. Kalau sudah hilang ahlul baitku di muka bumi, sudah tidak ada lagi keluargaku, darah dagingku sudah hilang, datanglah janji Allah untuk penduduk bumi. Apa janji Allah? Wal yaumil maw'ud, hari yang dijanji-janjikan, hari apa? Kiamat. Jadi selama masih ada para habaib, kiamat lama. Hadis dari itu hadis dari. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan bahwa mereka bersama Quran fi garani lam yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Al-Quran dan keluarga itu tidak akan berpisah. Kalau yang satu masih ada di bumi, yang satu masih ada. Makanya kalau di bumi ini nanti kalau sudah mau kiamat, buka Al-Quran, hilang, tinggal kertas putih semua.
Itu tanda mau kiamat. Kalau kita buka Quran masih ada tulisannya, alhamdulillah. Katanya Ramadan besok kiamat, insya Allah. Quran masih ada, masih banyak, insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, Imam Mahdi itu belum turun. Kata Rasulullah, andai kata besok kiamat, hari ini Imam Mahdi turun, minimal pasti turun sebelum kiamat Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Habaib. Rasulullah bilang, hadis riwayat Al-Baihaqi, namanya seperti nama aku dan nama ayahnya seperti nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Jadi kita doakan mereka mudah-mudahan biar banyak umur, biar banyak rezeki, banyak keturunan diberkahin sama Allah, biar lama kiamat. Tapi kalau habaib pada terus ke kiamat dong, iya nanti ada yang bunuh habaib masal nanti. Tanda-tanda kiamat ada pembunuhan masal habaib nanti. Jadi benci sama habaib itu memang sudah enggak heran, bakal ada benihnya. Bahkan nanti bakal ada pembunuhan massal. Jadi putus habaib habis semua. Bakal dikejar di mana-mana, dibantai semua habaib. Baca kitab-kitab tanda kiamat itu sudah ada. Nah, tinggal kita masuk kelompok yang mana. Kenapa saya terangin ini? Ini saya sebelum bicara Isra dan Mi'raj. Karena zaman sekarang banyak orang yang tidak senang dengan keluarganya Nabi Muhammad. Saya ingin menyelamatkan kita. Beb, kira-kira dicintain, dihormatin untung nggak? Nggak ada untungnya. Saya menjelaskan ini bukan supaya saya dihormatin, dicintain, itu nggak ada untungnya. Saya tanya, dicium tangan untungnya apa gitu? Nggak ada untungnya sama sekali, nggak ada. Ya, minyak wangi hilang, lengit malah. Minyak wangi mahal-mahal diciumin, lama-lama hilang wanginya, malah bau keringet lah. Nggak ada untungnya. Ya, apalagi dapat pahala nggak? Enggak. Barang siapa dicium, dihormati, maka dia dapat pahala. Enak tuh. Paling banyak itu pejabat dapat pahala. Banyak yang hormatin, tapi dihormati nggak ada pahala, nggak ada untung sama sekali. Oh, ada dosa diampuni? Enggak. Bisa rugi, bahkan dihormatin itu nggak ada untungnya. Bisa rugi. Apa ruginya? Kalau nggak bisa jaga hati, ujub, sombong, dosa. Dicium tangan, masya Allah, dihormati, dikagumi, kurang bisa jaga hati, luntur pahala, cahaya hilang, rugi. Dihormati itu tidak ada untungnya sama sekali. Kenapa saya jelasin ini? Ini amanat dari Nabi Muhammad. Amanat yang harus dijelaskan. Sama saya harus jelaskan sholat 5 waktu hukumnya wajib. Sama. Mencintai sahabat Nabi harus. Haram membenci sahabat Nabi, haram membenci keluarga Nabi, istri-istri Nabi, sama. Haram. Kita juga wajib cinta sesama umat Islam, sama begitu. Cuma ini pendahuluan aja. Karena dalam ada para habaib, saya juga cinta sama para habaib, saya juga sayang sama mereka. Bahkan di pesantren saya, para habaib saya hormati. Maksudnya saya ingin kita jaga hati kita, biarin orang-orang yang benci sama habaib, biarin kuburan masing-masing. Benar gak? Itu kuburan juga masing-masing. Saya nggak mau cinta sama habaib, silahkan, mangga. Kuburan sendiri-sendiri, nggak ada untungnya, nggak rugi. Yang untung kita, yang rugi kita. Ini cuma kita saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Dan saya tuh cinta sama habaib, walaupun saya habaib, saya wajib mencintai habaib, walaupun bersama habaib. Itu juga wajib. Cuma kalau habaib benar ikuti, kalau habaib salah jangan diikuti. Begitu. Yang pertama, yang kita hormati para kiai-kiai, alhamdulillah di sini masih banyak. Yang sepuh-sepuh khususnya kita doakan biar panjang umur, biar sehat walafiat, biar Allah berkahkan rezekinya. Ini para kiai adalah mereka penerusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka yang bawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang hormat kepada para ulama, dia sama aja hormat sama Rasulullah. Siapa salaman dengan para ulama, cium tangan ke para ulama, sama saja cium tangan sama Rasulullah. Siapa yang memandang kepada ulama dengan pandangan hormat, kan pandangan macam-macam ya, gak ada yang melotot. Ada yang begitu tuh. Ya, mandang tapi sambil ngucilin, ada. Abu Jahal juga mandang Nabi Muhammad, tapi pandangannya beda sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar melihat Rasul, Abu Jahal melihat Rasul, pandangannya beda.
Barang siapa yang cium tangan sama kiai, sama ulama, pandang ulama, maka dia sama saja cium tangan dan mandang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Lebay Habib, ulah sok itu deh. Masa cium tangan sama kiai sama kayak cium tangan Nabi Muhammad? Kiai yang soleh, nggak sembarang kiai, nggak sembarang ulama. Ulama ada yang ada yang soleh, yang mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah, yang ikut Nabi Muhammad, bukan yang jual agama, bukan? Ya, itu sama dengan cium tangan dengan Nabi Muhammad. Kok bisa begitu? Ya, karena ketika kita cium tangan dengan ulama, ulama itu cium tangan sama gurunya. Gurunya cium tangan sama gurunya lagi, gurunya lagi cium tangan sama gurunya lagi, gurunya lagi cium tangan sama gurunya lagi, terus sampai ke sahabat Nabi Muhammad. Dan sahabat Nabi Muhammad menyentuh, mencium tangannya Rasulullah. Jadi sentuhan itu, gesekan itu bersambung dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in atba' tabi'in, terus sampai ke ulama, ulama sampai ke kita. Makanya ketika kita cium tangan dengan para ulama, bayangin di sini ada bekas sentuhan Nabi Muhammad. Cium, dapat barokah begitu. Kita pandang guru memandang wajah gurunya, gurunya memandang wajah gurunya, gurunya memandang wajah gurunya, terus bersambung sampai ke Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad di malam Mi'raj memandang malaikat, memandang cahaya, memandang surga, bahkan memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dapat terus cahaya itu turun dapat kita semua. Di mana ulama sama kayak mana Rasul. Makanya ada orang yang ngaji ke ulama sebentar dapat ilmu banyak. Ada yang ngaji ke ulama 10 tahun, 20 tahun nggak dapat apa-apa. Kenapa? Cara pandangnya beda. Ada murid yang ngaji mandang ke guru, ini adalah khalifah Rasulullah, ini adalah orang yang dapat barakah Rasul, ini orang yang dapat nyerap ilmunya Rasul, ini orang ini khalifahnya Nabi. Terus mandangnya begitu takzim, orang ini percaya dari Rasul, orang ini punya sanad ke Rasul, mandang begitu. Sama yang murid dia guru biasa aja. Guru doyan HP ya gurunya. Gurunya doyan jengkol ya biasa. Nah, beda pandangannya, beda orangnya. Walaupun doyan jengkol, apa doyan jengkol, ya kan? Rasul doyan jengkol kan? Doyan jengkol. Jadi para ulama kita hormati, kita doain para ulama kita, mudah-mudahan dikasih banyak umur, mudah-mudahan Allah istiqomahkan di langkahnya, khususnya Al-Mukarram, Kiai Muhammad Wildan yang kita hormati, para kiai-kiai, para ustaz-ustaz yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau semuanya dalam khair afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dan juga tidak lupa para pejabat kita, Bapak RT, Bapak RW dari pihak kepolisian, dan juga semuanya tokoh masyarakat, pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya masuk surga, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mudah-mudahan bisa berjumpa dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah hadirin rahimakumullah. Malam ini kita kumpul tujuannya untuk apa? Memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ada Isra dulu? Kan Mi'raj bisa ya langsung. Ya. Intinya kan Mi'raj itu intinya. Kenapa harus ada Isra? Sekarang kalau saya tanya sama para hadirin, kira-kira kenikmatan yang paling besar, yang paling tinggi, puncaknya nikmat apa kira-kira? Ini pasti jawabannya beda-beda ya. Apa nikmat yang paling agung kira-kira buat kita? Apa kira-kira nikmat yang paling besar? Apa kira-kira? Kalau ada pertanyaan seperti itu bisa dijawab. Apa kira-kira? Oke, menjawab nikmat yang paling besar. Ini tidak semua orang tahu. Ya, makanya menjawab pasti ustaz yang
yaitu memandang zat Allah. Makanya nanti di surga Habib Abdullah Al-Haddad ditanya, Habib, nanti di surga ulama sama gak orang biasa? Kalau di dunia kan ulama beda, dihormati, didatengin, ditanya. Kira-kira kalau di surga nanti ulama sama saja atau beda kayak di dunia? Apa kata Habib Al-Haddad? Beda. Orang-orang yang di dunia jadi ulama, yang saleh, yang takwa sama Allah, yang istiqamah, nanti di surga jadi ulama juga. Saya minum juga ya. Terus lagi kurang sehat, minta maaf. Terus kalau di surga ulama fungsinya apa? Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, mereka membimbing ahli surga untuk memberitahu nikmat-nikmat yang belum dirasakan. Datang orang awam, ya Syekh, kira-kira nikmat apa yang nikmat? Yang besar apa yang saya belum rasakan? Kamu sudah merasakan pasar surga belum? Belum ya Syekh, pergi cari, pasti ada. Ya Syekh, apa lagi? Nikmat yang paling besar. Tahu gak nikmat yang paling besar apa? Memandang zat Allah. Nanti akan dikasih diizinin sama Allah. Jadi kalau pertanyaan apa nikmat yang paling besar? Masuk surga. Di surga nikmat yang paling enak apa? Kalau kita di kelas ekonomi paling bidadari. Begitu. Ya. Walaupun bidadari ya Masya Allah. Masya Allah dikasih sama Allah. Kalau buat pikiran kita yang awam mungkin, apalagi yang lebih enak dari bidadari? Apalagi uruban atraba. Allah sebut di Al-Quran itu bidadari. Waduh, bercerita ini bidadari terakhirnya panjang berceritanya. Nanti Al-Quran itu ya. Ada lagi yang lebih nikmat daripada itu. Apa? Memandang zat Allah. Mas Habib, orang awam kita. Karena kita awam, kita aneh. Masa mandang Allah lebih nikmat daripada itu? Jauh. Itu nikmat tertinggi di surga. Rasulullah menjelaskan, nanti ketika kita memandang Allah di surga, wajah kita menjadi bercahaya-cahaya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah itu di hari kiamat akan memancarkan cahaya. Ila rabbiha nadhirah, karena memandang Allah. Ketika memandang Allah, ada orang yang sampai 40 tahun nggak ngedip, lupa dengan semua nikmat surgawi semua. Saking nikmat memandang Allah. Nikmat ya. Itu nikmat di surga yang bikin lupa sama nikmat-nikmat yang lain adalah memandang Allah. Saking indahnya, saking pokoknya semuanya bakal terkesima. Kita kan kalau melihat yang indah-indah biasanya agak lama ya. Ya enggak? Ada mobil nih, mobil cakep banget, pasti kita lihat lama. Tapi berapa lama mobil itu bisa menyihir kita? Paling 10 detik. Paling 10 detik. Ada rumah yang bagus. Ini rumah bagus banget. Paling 5 detik kita tersihir keindahan rumah itu. Laki ini, ada perempuan cakep banget. Berapa lama yang dia buatnya? Ya Allah, paling begitu. Satu jam. Subhanallah. Sampai lama. Bang, tadi dulu sebentar. Ya, tapi nggak kencang. Berapa lama kita bisa? Tapi kalau sudah melihat Allah, pencipta keindahan, pencipta semua yang ganteng, yang cakep, yang elok, pencipta itu Allah. Lupa dengan semua nikmat surga. Bayangkan, nikmat itu sudah didapetin sama Nabi di Mi'raj. Nabi sudah mendapat nikmat itu. Seharusnya kalau model kita nih
sudah melihat Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal mau balik ke dunia mau ngapain. Rasulullah balik ke dunia ketemu Abu Jahal lagi, Abu Lahab lagi, puyeng. Orang kalau di atas mau turun enggak kira-kira? Mau, udah enak. Ya, orang kalau di atas nggak mau turun, biasa naik mobil mewah, tahu-tahu naik angkot. Enak nggak kira-kira? Bang, lo betul naik angkot nggak mau. Biasa yang enak dikasih enak dulu. Tapi Rasulullah SAW di mana Mi'raj? Sebenarnya kalau menurut standar, mau ngapain turun ke dunia? Udah dapat semua kenikmatan yang di surga, puncaknya nikmat dari dapat. Tapi Nabi tetap pikirin umatnya, sayang sama kita, dia lebih rela siap berjuang, perang, ngadepin musuh, dikatain, dihina, dicaci maki, rela demi umat dan demi kita. Nah pertanyaannya, Nabi itu Mi'raj dapat apa? Dapat banyak. Tapi saya mau jelasin 3 aja. Ada 3 hal inti yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di malam Mi'raj. Yang pertama dapat apa Rasulullah? Perintah sholat. Perintah sholat. Allah. Kalau orang ninggalin sholat apa hukumnya? Dosa pasti. Apalagi selain dosa? Orang ninggalin sholat, ada ancaman hadis begini: man taraka sholata 'amdan faqad kafar. Siapa orang meninggalkan sholat terang-terangan, maka dia telah kufur. Apa kufur? Keluar dari Islam. Serem banget ya. Serem banget. Nggak ada barang siapa ninggalin puasa kafir, barang siapa ninggalin zakat kafir, nggak ada. Cuma sholat yang ditinggalin ancamannya jadi kafir. Bib, waduh bahaya dong Bib, berarti banyak orang kafir dong Bib, tetangga-tetangga saya yang nggak sholat. Bentar dulu, ada keterangannya. Kata Imam Syafi'i, maksudnya kafir itu kalau dia meninggalkan sholat, dia anggap sholat 5 waktu itu tidak wajib. Ente kenapa nggak sholat? Males Ustaz, belum dapat hidayah, lagi nggak mood saya. Kan ada tuh alasan gitu. Itu kafir nggak? Enggak. Tapi tahu sholat wajib? Tahu Ustaz, tahu. Cuma saya doain. Nah ini nggak sampai kafir, tapi fasik. Fasik itu sudah cukup untuk masuk neraka, modal cukup. Ya. Dan orang fasik tidak boleh jadi saksi akad nikah, nggak sah. Pernikahan kalau saksinya orang fasik nggak sah nikahnya, standar. Walaupun nanti ada akal. Itu kalau ninggalin sholat, karena yakin sholat. Tapi kalau kenapa yang tinggal sholat? Ada sholat nggak wajib ini. Karena menurut saya sholat 5 waktu tidak wajib. Apa ini hukumnya? Murtad. Kalau mati haram disolatin, haram. Kita punya tetangga terang-terangan ngomong, kata dia mau sholat nggak wajib, mati haram disolatin jenazahnya. Kita sholatin jenazahnya dosa. Dan kalau kita kubur di pemakaman umat Islam haram, dosa. Nggak boleh dikubur di tanah pemakaman kuburan umat Islam. Harus cari kuburan lain. Kalau bilang sholat tidak wajib, Insya Allah. Lihat bagaimana sholat itu begitu besar. Habib Ahmad bin Hasan al-Wattas mengatakan, kenapa sampai sedemikian beratnya ancaman sholat? Karena sholat itu perintahnya lewat Isra dan Mi'raj. Yang berapa orang murtad gara-gara Isra dan Mi'raj? Berapa orang? Jadi dulu di zaman Rasulullah itu ada orang gini, Nabi Isra Mi'raj malam apa? Malam Senin. Nabi Isra Mi'raj malam Senin. Senin pagi turun sebelum subuh.
Pagi-pagi Nabi SAW duduk di depan rumahnya dalam keadaan sedih. Nabi sedih. Kenapa sedih? Bingung mau sampein cerita Isra Mi'raj, bingung. Takut orang gak percaya. Di tengah kesedihan sumpuk muka Nabi, tahu-tahu Abu Jahal lewat. Pas banget yang lewat Abu Jahal, Allah setting. Apa kata Abu Jahal? Hal min syai', wahai Muhammad, kenapa wajah kamu murung? Ada apa? Kata Rasulullah, nah, iya ada sesuatu. Ma huwa? Apa? Kata Rasulullah, usriya bil lail. Tadi malam saya diisrokan, pergi, diberangkatkan. Kata Abu Jahal, tidak, kemana? Baitul Maqdis, Palestina, Masjid Al-Aqsa. Apa kata Abu Jahal? Tsumma asbahta baina dhahranain. Malam kamu ke Baitul Maqdis, pagi di sini bersama kita. Iya, Abu Jahal enggak mau kaget, sengaja mau jebak Nabi, seolah-olah percaya. Indah itu qawmat atuhadithuhum bima haditha. Kalau saya panggil orang-orang, saya kumpulin, kamu berani cerita kami? Gak tahu, kata Nabi, saya cerita. Pasti saya bakal ceritain. Teriak Abu Jahal, ya ma'asyara bani Ka'ab bin Lu'ay, ya ma'asyara bani Ka'ab bin Lu'ay, halumu. Wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay, keturunan orang Mekah gitu, orang Arab Quraisy, kumpul, ini ada kabar baru. Fanfaddat ilaihim al-majalis, penuh orang. Kayak begini nih, lebih penuh lagi mungkin. Nabi duduk, dikerumunin orang banyak. Udah datang orang semuanya. Kata Abu Jahal, hadithhum bima haddatsani. Ceritain yang tadi. Yang kita tadi ngomong sama Anda, ceritain sama mereka. Ini usriya bil lail. Tadi malam saya diberangkatkan. Rame-rame nanya, kemana? Rasul bilang Baitul Maqdis. Rame-rame nanya, pagi udah di sini? Kata Nabi, iya. Ada yang mencela Nabi Muhammad, ada yang meletakkan tangan di atas kepala, ada yang siul, ada yang tepuk tangan. Semuanya meledek Rasul. Oh, ini kabar apa lagi nih? Ada satu orang namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini orang musyrik. Dia nggak mau usil sama Nabi. Dia suka bantu Nabi. Dia kadang-kadang masih suka peduli sama Rasulullah. Tapi pas di sini dia ngatain Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inna amraka qabla al-yawm kana sahlan. Hei Muhammad, kemarin kamu ngaku Nabi dapat wahyu, Jibril turun. Saya nggak mau utak-atik. Itu masih biasa. Tapi cerita kamu barusan ini terlalu. Saya ini sering ke Palestina, saya sering. Saya jalan sebulan, pulang sebulan. Jalan sebulan, pulang sebulan. Ente cerita tadi malam ke sono, pagi di sini. Asyhadu annaka kadzib. Saya saksikan, hei semuanya nih, siap semuanya, ini tukang bohong. Itu. Kamu tukang bohong, kamu bohong. Lihat Nabi ini demi menerima sholat sampai kayak begitu. Sampai ada beberapa orang yang murtad. Banyak yang nggak percaya. Ceritanya panjang itu, ceritanya panjang. Jadi sholat ini kenapa kok ancaman sampai kufur? Karena dahsyatnya menerima wahyu tersebut. Sekarang ada orang ditanya, ente percaya gak Isra dan Mi'raj? Enggak. Udah, berarti dia gak mau sholat. Kalau orang gak percaya Isra dan Mi'raj, mau sholat gak kira-kira? Gak mungkin mau ngapain. Isra Mi'raj aja dia gak percaya. Jadi Isra ini turun perintah sholat, dan ini sangat berat. Jaga sholat. Jangan sampai di rumah kita ada yang tidak sholat. Jangan. Ya, itu sebab bala, musibah, bencana, udah. Yang kedua, apa yang didapatkan di malam Mi'raj? Penting nih. Nabi mendapatkan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kita hafal semua, sudah hafal semua. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu 2 ayat penutup surat Al-Baqarah.
turun kepada Nabi di malam Mi'raj. Nggak main-main nih. Kalau ayat-ayat yang lain semuanya turun di bumi, dapat malaikat ini. Ini 2 ayat terbaik. Ini yang sembarangan. Bersamaan dengan suratul Fatihah juga turun pada malam itu. Sehingga 2 ayat Al-Baqarah terakhir ini punya fadilah sangat besar. Suka baca ya? Kita suka baca kan? Biasanya ayat-ayat yang hebat itu sering hafal kita. Al-Fatihah, ayat kursi, amalan Rasul itu ayat yang hebat. Karena ulama tahu ini amalan hebat disebarin ke umat. Apa keistimewaannya? Sangat banyak. Satu ini. Satu, supaya kita amalkan. Malam ini ngaji ada oleh-oleh pulang, kita amalin. Sebagaimana ini adalah hadiah dari Allah buat Nabi di malam Mi'raj. Rasulullah bersabda, "Man qara'al ayatayn al-akhiratayn min suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Siapa orang di malam hari membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka 2 ayat itu sudah cukup bagi orang yang membaca. Apa maksud hadis ini? Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan 2 ayat ini cukup untuk menjaga dia sampai subuh. Jadi kalau kita takut pada kompor redup, gunung meletus, apalagi kecolongan, kemalingan, longsor, kebakaran, takut lagi tidur, tahu kan ada musibah kita nggak tahu. Baca 2 ayat terakhir suratul Baqarah itu menjaga kita sampai pagi. Cukup, nggak perlu ada yang menjaga. Allah cukupin kebutuhan dia sampai pagi itu dicukupin sama Allah. Sebagian ulama yang lain mengatakan maksudnya cukup adalah sudah cukup bagi dia pahalanya daripada ibadah semalam suntuk. Saya mau ibadah semalam suntuk Habib, cuma saya ngantuk, saya besok kerja, saya ngojek, tapi saya mau pahala ibadah yang banyak supaya satu malam ini saya berkah. Gimana caranya? Cukup baca 2 ayat. Sama kayak ibadah semalam suntuk pahalanya. Sama seperti ibadah semalam suntuk pahalanya. Ya Allah, ibadah semalam suntuk. Andai kata di malam hari kita tidak sempat melaksanakan banyak ibadah, baca Quran, baca 2 ayat akhir suratul Baqarah itu sudah mewakilkan. Karena turunnya di malam ya. Makanya di dalam ratib al-hadad ada. Makanya kalau orang tiap malam baca ratib hadad cukup. Di situ ada 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Kalau bisa ratib hadad tiap malam baca. Kemudian yang ketiga, apa yang Allah berikan kepada Nabi? Salat udah. 2 ayat terakhir suratul Baqarah udah. Apa yang terakhir? Yang terakhir Allah berikan garansi. Garansi mana sekarang ada garansi ya? Pasang preser kipas angin ya dipasang. Pasang preser non elektronik pun ada garansi 3 tahun. Beli mesin cuci garansi berapa tahun? Mereknya macam-macam berarti ya. Ada 3 tahun, 2 tahun dan mereknya macam-macam. Beli ini garansi berapa tahun? Nah, itu garansi dijamin 3 tahun dijamin. Kalau ada rusak-rusak kita yang tanggung. Di mana apa? Allah berikan garansi kepada Nabi. Ya Allah, garansi apa ini? Anda man mata min ummati la yushrik bi syai'an. Kata Allah, umat kamu saya berikan garansi jaminan. Siapa yang meninggal dunia dan tidak musyrik kepada aku, saya kasih garansi jaminan surga. Ya Allah, kumaha. Barang siapa umat Nabi yang meninggal dunia aman, akidahnya aman, dosa-dosanya bakal diampuni sama Allah, digaransi masuk surga. Gila Nabi. Enak ya jadi umat Nabi Muhammad? Kelompok-kelompok jadi umat Nabi. Ya, anak muda tau gak kelompok-kelompok? Hah? Aki-aki mungkin berteratur ya, kelompok-kelompok beranda aki-aki. Misal contoh, ada ini kampung apa nih? Sukamaju. Sukamaju. Ada orang Sukamaju namanya Ujang. Misal contoh ya. Ya. Tahu-tahu handphonenya berbunyi.
Wah ini handphone bunyi tapi bukan nomor Indonesia, nomornya nomor Brunei Darussalam bisa contohnya. Ini nomor mana nih luar negeri? Halo, assalamualaikum. Nanti suara awalnya. Waalaikumsalam. Ini Ujang yang dari Sukamaju ya? Iya betul. Punya Facebook kan? Iya punya. Saya ini masih keluarga Raja Brunei. Saya masih berumur 17 tahun. Saya suka sama kamu. Kira-kira mau gak nikah sama saya? Misalnya. Kira-kira si Ujang kelompok-kelompok tuh dah kira-kira. Bukan kelompok-kelompok lagi, itu bisa jalan ke hidup dia. Ya? Kira nggak bisa tidur. Misal contoh ini artis Brunei terus masih keluarga kerajaan.